Ahli filsafat Roky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi ahli yang diajukan tersangka Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roky Gerung tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi tadi bersama kuasa hukum Roy CS, Refli Harun, serta ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Pemilihan Roky Gerung sebagai ahli merupakan permintaan langsung Dr. Tifa dengan pertimbangan kapasitas Roky. Pemeriksaan akan dilakukan penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Selain akademisi Roky Gerung, hari ini dijadwalkan akan ada dua saksi ahli lain yang akan dimintai keterangannya, yaitu ahli hukum Dr. Kandidat Didit Wijayanto dan ahli pidana Profesor Hamidah. Riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah, kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang meteorologi. Ya kan warga negara bertanya pada presiden di mana deliknya. Kan tiga orang ini bertanya, ijazahmu mana, asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja. Untuk informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang, Jessica. Bagaimana jalannya proses pemeriksaan? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk jalannya pemeriksaan Roky Gerung selaku saksi ahli meringankan pada kasus diduganya ijazah palsu yang menjerat Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo saat ini masih berlangsung, karena tadi Roky Gerung sendiri hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dan langsung memberikan statement terlebih dahulu kepada teman-teman media yang ada di sini, dan setelah itu langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Karena memang tadi dijelaskan oleh Roky Gerung sendiri bahwa ia menyampaikan hari ini sangat fokus untuk menjelaskan keahliannya sebagai akademisi dan juga ahli filsafat ini dalam penelitian-penelitiannya, karena memang ia menyampaikan untuk dari kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini, ia menyampaikan bahwa hal ini tidak ada sama sekali sangkut pautannya dengan tindak pidana, karena memang ini bersifat ilmiah atau riset sehingga hal ini tidak akan pernah selesai, sehingga pada hari ini ia akan fokus untuk menjelaskan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait bagaimana metode-metode penelitian-penelitian yang dilakukan para peneliti terkait untuk melihat atau mengobservasi suatu kajian ilmiahnya, yang mana pada kasus ini pun adalah ijazah Joko Widodo semasanya ia berkuliah di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Lalu Reza dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa Roky Gerung ini adalah salah satu saksi ahli yang baru saja diajukan kembali, yaitu pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, sehingga total untuk saksi dan ahli di kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini terdapat ada 7 ahli dan juga 3 saksi. Sehingga hal ini kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini. Apabila ada informasi terbaru, kami kabarkan kembali ke Anda. Reza. Baik, terima kasih Jessica Widoto. Kami terus tunggu update-nya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemanggilan Roky Gerung sebagai saksi diajukan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. Selain Roky, akan ada 2 saksi lain yang akan dihadirkan terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa Uziatia Suma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS Refli Harun mengatakan, berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir.
Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari. Maka datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap tak bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, polisi sebut Reza Arab Octavian berada di lokasi kejadian saat Lula Lava kekasihnya meninggal di apartemen. Lantaran masih berduka, Reza Arab kemarin mangkir dari pemeriksaan polisi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga menyebut bahwa Reza Arab berada di lokasi kejadian. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diagendakan jalani pemeriksaan Senin kemarin namun tidak hadir. Sementara manajer almarhumah Lula Lava Adita Baskara sudah menyerahkan sejumlah bukti ke laboratorium forensik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun polisi hingga kini belum bisa memastikan penyebab pasti kematian Lula Lava. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram Lula Lava yang juga kekasih Reza Arab. Lula ditemukan meninggal di kamar apartemennya di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Semua udah semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawat Rate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Semua udah semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doanya terkait enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.